dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Lia Ufli Aprianti, mahasiswa PPG Guru Tertutup Piloting 1 tahun 2024, bidang pendidikan Pancasila, dengan unit kerja di Sekolah SMA Negeri 1 Trisi, akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UK PPG Piloting 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG, dan Pengelola PPG Bidang Studi Pendidikan Pancasila, serta dosen dan guru pamong sebagai penguji Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Yang bisa pimpin doa? Silakan. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita. Apa kabar kalian? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Evan Adit mana? Tahu. Tidak ada izin ke wali kelas atau orang tuanya WA, nggak ada? Tidak ada surat izin? Apalagi surat sakit? Oke. Hari ini kita memulai pelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah bagaimana kalian bisa memahami tentang Pancasila. Tahu Pancasila? Tahu. Pernah mendengar istilah Pancasila? Pernah. Coba saya tanyakan satu orang ya. Saya nggak hafal ya. Coba. Nabila. Nabila. Pernah mendengar Pancasila nggak? Nah, waktu zaman sekolah mungkin dulu SD atau SMP. Ya, Bu. Pancasila tahu? Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Dasar negara. Dasar negara. Nah, sekarang saya coba ingin memulai suatu hal yang baru. Nanti kalian, saya udah akan sesuai absen. Saya random aja. Hari ini yang nanti berarti berapa orang? 32. Berarti di sini ada pemahaman baru tentang Pancasila. Saya tidak akan mengabsen, saya tidak akan memanggil namanya satu persatu, tapi saya acak secara random siapa yang bakal maju ke depan untuk memahami tentang apa itu Pancasila. Silakan kalian bebas sesukanya berpikir pengetahuan kalian, sepengetahuan kalian apa itu Pancasila. Coba dimulai dari siapa? Boleh, silakan. Siapa lagi yang mau melanjutkan? Boleh, siapa aja, boleh semuanya maju, boleh, tapi tetap sediakan antri. Yang lain? Sok, ada dua speaker, silakan siapa yang mau muncul.
jadi ada rumusannya dulu, ada sejarahnya dulu. Nah, kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Ada yang tahu nggak? Coba berdiri. Siapa namanya? Syahana. Coba Syahana sebutkan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Oke, silakan duduk. Nah, pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo mengukuhkan rumusan dasar. Sama dengan Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo juga mengungkapkan 5 rumusan dasar yang akan dibahas nanti. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, ini nih yang terakhir. Tanggal 1 Juni 1945 yang akhirnya menjadi hari yang bertepatan dengan nah ini yang selalu sebenarnya dari Pancasila. Insinyur Soekarno mengukuhkan 5 dasar negara. Apakah sudah mulai ketuhanan yang Maha Esa atau belum? Belum. Coba, Cung yang tahu? Coba berdiri, siapa namanya? Sheryl, silakan saya sebutkan. Insinyur Soekarno mengumpulkan sila pertama yaitu kebangsaan, 2. kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. 1 Juni yang akhirnya disepakati sebagai hari lahirnya Pancasila, Insinyur Soekarno mengukuhkan 5 rumusannya. Ini masih rumusan, belum menjadi dasar. Masih rumusan, masih kalau dalam undang-undangnya masih dalam bentuk RUU. Masih rumusan, belum menjadi sebuah dasar. Insinyur Soekarno mengukuhkan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu adalah sejarah perumusan dasar negara. Dimulai dari Muhammad Yamin, kemudian Profesor Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno yang pada akhirnya menjadi sejarah sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini momennya, momen itu adalah sebuah momentum di mana ini terjadi dimulai dari sebelum negara meresmikan negara merdeka sampai dengan selesai. Jadi 9 Agustus ini PPKI. PPKI itu kalau kita disingkat itu panitia. Oke. Kalau tadi ketika merumuskan dasar negara sama merumuskan rancangan undang-undang di sidang PPKI yang kedua itu masih dalam badan penyelidik. Tapi ketika sudah berganti dimulai dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini momentumnya di tanggal 9 Agustus 45 pembentukan PPKI dimulai, kemudian 14 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu, 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, kemudian 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. 8-nya boleh diubah jadi seolah emang satu kelompok, boleh digabung-gabungin mejanya jadi bentuk bundar atau bentuk kotak, bagaimana silakan. Jelamun bae nabila. Kalau sudah boleh tulis
apa yang sudah saya jabarkan tadi. Apa yang kalian ambil atau yang nyangkul, yang nyangkut penjelasan tadi tentang perumusan dasar negara atau tentang Pancasila. Coba. Ada yang bisa? Sedikit saja menjelaskan, jangan banyak-banyak. Apa yang kalian bisa ambil dari apa yang tadi saya jelaskan? Coba. Terlambil dari kelompok. Gak apa-apa, apa aja. Kelompok mana yang mau mulai duluan? Kelompok mana yang mau mulai duluan? Ayo. Kelompok mana yang mau mulai duluan? Coba apa yang kalian ingat, apa yang sudah saya jabarkan tadi tentang rumusan dasar negara atau tentang Pancasila? Gak apa-apa, bebas saja. Ayo. Satu perwakilan, satu orang, satu kelompok aja, gak apa-apa. Ayo. Ayo. Silakan, siapa namanya? Dari kelompok? D1. D1, B2, B3, B4. Kelompok B1, B2, B3, dan B4. So, Muhammad Faiz dari kelompok B1, boleh menguraikan silakan? Perubahan dari awal Quran dia mencatatkan yang membunuhnya gantian nulisnya di tiap orang aku cetak dulu. Nanti kalian siapkan siapa yang bakal presentasi. Jadi ketika kelompok B1 presentasi, berarti B3 yang menanggapi. Ketika B2 yang presentasi atau B4 yang presentasi, berarti B2 yang menanggapi. Jadi ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. B1 sama B3, B2 sama B4. Sebelah sini 5, sebelah situ 3, sebelah sana 3. Kalau udah terlanjur itu bisa nggak apa-apa? Boleh. Siapa yang saksi yang bagi yang mau bacakan? Udah selesai? Kalau sudah selesai kita mulai dengan grup yang kedua. Kita dimulai dengan B2. B2.
Berdiri. Yang lainnya harap jadi yang lainnya biar tahu jadi apa yang dikemukakan tentang Pancasila itu tidak hanya berasal dari satu tokoh saja, tapi banyak tokoh yang mengemukakan istilah Pancasila. Boleh silakan kedua. Kamu bagian apa? Oke, silakan. Pancasila berasal dari istilah panca yang mengacu pada angka 5 dan sila yang merujuk pada prinsip, fondasi atau peraturan perilaku penting dan kesuksesan. Yang keduanya, siapa yang baca? Menurut Soekarno, Pancasila merupakan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam pemufakatan peraturan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menurut Ali Joyo. seorang pakar hukum dan diplomat Indonesia memberikan interpretasi yang lebih menitikberatkan pada dimensi politik Pancasila. Empati siapa? Menurut Soekarno, Pancasila merupakan fondasi filsafat dan ideologi negara yang diupayakan untuk keadilan bangsa Indonesia, terlihat sebagai nama persatuan dan kesatuan, dan berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Oke, kelompok B2 mengumpulkan bahwa makna Pancasila. Nama anggota kelompok Irsi Olivia, Seril, Medina, Mutiara Putri, Nabila Sri Cahayu mengumpulkan pandangan Pancasila menurut Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, kemudian menurut Adi Sastro Amijoyo, dan menurut Dr. Negoro. Kemudian bagaimana dengan B4? B4, silakan. Makna Pancasila Kami dari kelompok B4. kami dari hasil pencarian mengenai makna Pancasila beberapa. Yang pertama dari Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Oke, selanjutnya. Yang kedua, Muhammad Yani. Menurutnya, Pancasila adalah jurusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Next. Yang ketiga, Alisandro Amijoyo. menurutnya Pancasila adalah landasan dan sumber hidup tertinggi di Indonesia. Keempatnya. Ki Hajar Dewantara. Menurutnya Pancasila sebagai panduan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Menurut Abdul Muhammad Gus Dur, kelima Pancasila sebagai simbol hukum, realisme, dan toleransi. Menurutnya, Pancasila adalah yang dapat mengakomodasi keragaman Indonesia dan memastikan bahwa semua golongan dapat diperlukan dalam harmonis. Oke. Kelompok B4 mengungkapkan makna Pancasila berasal dari 5 tokoh. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Ali Sastro Amijoyo, Ki Hajar Dewantara, dan Abdurrahman Wahid. Nah, di sini Abdurrahman Wahid melihat Pancasila sebuah pluralisme, sebuah bentuk perbedaan yang nyata, sebuah toleransi, bahwa Pancasila itu adalah mengakomodasi keragaman Indonesia dan memastikan bahwa semua golongan, artinya semua agama dalam hidup berdampingan secara harmonis. B3. Kami dari kelompok B3 akan menuliskan pencarian tentang Pancasila dari berbagai tokoh. Dari Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Ia menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi panduan etika yang harus
3 tokoh masih sama, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Di sini memang ada tokoh-tokoh lain selain 3 tokoh tadi. Ada menyebutkan Usman Abdul Ghani, kemudian Profesor Dr. Doro, kemudian Rajiman, kemudian Ali Sastro, Ki Hajar Dewantara, bahkan sekelas yang tujuh itu menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah sebuah bentuk pluralisme. Sampai di sini nanya kan? Sudah cukup paham? Kita lanjut ke kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebenarnya balik lagi tetap ke sebuah ideologi kedudukannya, ideologi bangsa, pandangan hidup, kemudian identitas negara, kemudian sebuah aturan, sebuah pandangan hidup, sebuah sumber dari segala sumber hukum, kemudian pandangan hidup bangsa atau way of life, kemudian sebagai sebuah ideologi. Apalagi, nah itu kan jawaban memang benar adanya bahwa Pancasila itu memiliki makna yang banyak, tidak hanya berbicara tentang semua 5 dasar, 5 prinsip, ataupun 5 asas dari sila yang pertama. Justru kalau kita bedah dari sila yang pertama itu banyak lagi nilai yang terkandungnya, kemudian makna yang ada di balik sila Pancasila. Nilai yang terkandungnya apa? Toleransi. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah sistem sila-sila dalam Pancasila yang tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling berhubungan. Pancasila merupakan satu-satunya sistem yang menjadi arah bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sebuah ideologi negara. Coba, Pancasila sebagai dasar negara, contohnya seperti apa? Maknanya? Yang pertama, Pancasila itu dijabarkan dalam undang-undang. Alinea keberapa? Alinea keberapa dalam pembukaan? Hah? Alinea keberapa? Alinea keberapa? Alinea keberapa? Alinea ke? Nah, itu adalah bukti bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara salah satunya adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke. Kemudian Pancasila yang harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi kiblat dari pemerintahan, kiblat dari aturan yang dibuat oleh negara, baik aturan perundang-undangan, aturan perpu, perda dan sebagainya. Kiblatnya itu adalah Pancasila. Kiblatnya adalah Pancasila. Segala sumber aturan hukum, makanya Pancasila itu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi aturan apapun yang dibuat oleh pemerintah, baik perpu, perda, kemudian Permendikbud ataupun jenis aturannya itu ngacunya kemana? Pancasila. Baik dalam bentuk undang-undang, baik dalam bentuk norma, baik dalam bentuk hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis, itu larinya kemana? Ke Pancasila. Nah itu makanya Pancasila itu disebut sebagai sebuah dasar negara. Nah ketika kalian menuliskan Pancasila adalah dasar negaranya itu tadi, buktinya adalah ada di alinea yang keempat. Kemudian Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah itu maknanya. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara itu adalah mungkin yang paling dihafalnya adalah masuk kepada alinea ke. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, memberikan kemudahan bagi negara dalam memandang persoalan. Ini adalah makna ketika kita berbicara Pancasila sebagai dalam Jakarta itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hasil perubahannya itu apa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu perbedaan. Makanya sebelum pembukaan itu namanya Piagam Jakarta. Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu 20 menit lagi. Pancasila sebagai sebuah dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sebuah ideologi negara.
sebagai referensi materi Pancasila. Boleh dibuka, Mak? Nah, silakan. Boleh nggak ada lihat tampilannya aja ya? Nah, ini adalah beberapa referensi yang lain tentang materi Pancasila. Jadi sebelum adanya MPR DPR, pemerintahan negara Indonesia itu yang mengatur pemerintahannya adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi yang mengatur pemerintahan itu bukan MPR DPR. Tapi setelah Indonesia merdeka, KNIP berubah menjadi MPR dan DPR. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup? Saya bagikan lagi kelompok B4. B3, dan B2. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jangan lupa tiap akhir afirmasi positif. Sorry, kertasnya ke bawah. Ada nggak sih? Nggak ada. Afirmasi positif bahwa kita bisa, kita hebat, kita kuat, kita cantik, kita sehat. Perlu afirmasi positif dalam diri kita. Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belanjanya dikembalikan lagi di awal. Terima kasih. Selamat